Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 SMP. Agar pembelajaran kita dalam keberkahan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan dibahas pada video ini adalah dengan tema besar, jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Pada video ini akan Bapak khususkan pembahasan mengenai sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Apakah ada dalil tentang sujud sahwi? Lalu apa saja yang dapat menyebabkan seseorang diperintah untuk melakukan sujud sahwi? Lalu bagaimana cara melaksanakan sujud sahwi? Silakan simak video ini hingga akhir. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Mohon menjadi catatan, sujud sahwi hanya dapat dilakukan dikarenakan lupa atau ragu-ragu dan hanya dapat dilakukan ketika sholat. Di luar itu tidak dapat dilaksanakan sujud sahwi. Misalnya, lupa melaksanakan salah satu rukun sholat seperti ruku, i'tidal, atau sujud. Misalnya lagi, lupa dengan sunnah sholat seperti lupa membaca kunut bagi yang membiasakan kunut atau lupa tasyahud awal. Sujud sahwi juga dapat dilakukan ketika lupa dengan jumlah rakaat sholat. Berikut dalil mengenai sujud sahwi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 571. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum sholla salasan am arba'an falyatrahish syakka wal yabni ala mastaiqona summa yasjudu sajdaitani qabla an yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitoni. Artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu, jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim nomor 571. Berikut beberapa sebab seseorang diperintahkan untuk sujud sahwi. Tentunya dikarenakan lupa. Yang pertama, meninggalkan
salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud, atau rukun-rukun lainnya. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. Kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Berikut tata caranya. Yang pertama adalah setelah selesai membaca tahiyat akhir, lalu sujud lagi dengan membaca Subhanaman la yanamu wa la yashu atau Subhana Rabbiyal A'la. Silakan dipilih di antara satu. Sebagian ulama ada yang menyarankan membacakan Subhanaman la yanamu wa la yashu. Namun sebagian juga ada yang menyarankan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Lalu yang ketiga, duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Yang terakhir, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Di sini dapat kita pahami bahwasanya sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud setelah tahiyat akhir sebelum salam. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat gambar setelah ini. Perhatikan gambar berikut, tata cara melakukan sujud sahwi. Harap diperhatikan gambar. Dimulai dari membaca tahiyat akhir, kemudian dilanjutkan dengan sujud yang pertama, kemudian membaca tasbih Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk antara 2 sujud sahwi. Kemudian dilanjutkan dengan sujud yang kedua dengan membaca tasbih Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk kembali memberi salam Assalamualaikum warahmatullah. Adapun hikmah melakukan sujud syukur, yang pertama adalah orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Yang kedua, akan memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya Allah. Yang terakhir, akan memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Adapun hikmah melakukan sujud sahwi adalah manusia tidak boleh berperilaku sombong atau angkuh karena manusia adalah tempat lupa dan salah. Yang tidak pernah lupa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah atau khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar.
Astaghfirullahalazim. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru, maupun dengan teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Terima kasih telah menyimak materi pembelajaran ini hingga akhir. Semoga anak-anakku dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.